Dapatkah medan magnet menciptakan atau menginduksi arus listrik? Banyak fisikawan yang mendesain eksperimen untuk menentukan induksi arus listrik oleh medan magnet. Namun sayangnya tak berujung hasil. Hukum Faraday dilatar belakangi oleh penemuan Ørsted yang menyatakan bahwa listrik dapat mengalirkan medan magnet dengan melakukan eksperimen, yakni mengalirkan sebuah arus listrik pada kawat konduktor, kemudian di tengahnya dipasang sebuah jarum kompas. Dari eksperimen ini, ketika arus mengalir pada sebuah kawat konduktor, jarum kompas ternyata bergerak. Berarti menunjukkan bahwa arus listrik menimbulkan medan magnet. Dari penemuan Ørsted, Michael Faraday berhipotesis bahwa seharusnya medan magnet juga mampu menghasilkan medan listrik. Misalnya, dilakukan suatu percobaan sederhana. Di sini terdapat sebuah batang magnet, lalu kumparan yang disambungkan pada sebuah lampu yang juga disambungkan pada alat ukur tegangan. Terlihat bahwasannya batang magnet memiliki medan magnetik yang bisa menghasilkan listrik ketika batang magnet digerakkan. Maka, dapat disimpulkan bahwasannya medan magnet dapat menghasilkan arus dan tegangan listrik jika terjadi perubahan fluks magnetik, yakni ketika digerakkan terus-menerus. Sebelum membahas hukum Faraday, maka saya akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau fluks magnet. Nah, tentunya hal ini berbeda dengan induksi magnet, karena induksi magnet sendiri merupakan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Jadi, keduanya saling berkebalikan. Karena induksi elektromagnetik berkaitan dengan fluks magnet, apa sih fluks magnet itu? Ya, fluks magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Misalnya, ada sebuah magnet. Nah, di sini terdapat garis-garis medan magnet. Arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan. Misalnya, di depan magnet diletakkan sebuah kumparan, maka akan ada garis-garis medan magnet yang menembus kumparan ini. Nah, banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus kumparan ini disebut sebagai fluks magnet. Sekarang, apabila garis-garis medan magnetnya membentuk suatu sudut terhadap garis normal bidang, maka besarnya fluks magnet secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan B kali A kali cos theta, di mana V merupakan fluks magnet dengan satuan Weber, B merupakan medan magnet satuan Tesla, dan A merupakan luas permukaan satuan meter kuadrat. Theta merupakan sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Ada ketentuannya, jika theta sama dengan 0 derajat, yakni medan magnet tegak lurus terhadap bidang, maka persamaan fluksnya dapat dirumuskan menjadi V sama dengan B kali A, karena nilai cos theta sama dengan 1 dan cos 0 sama dengan 1. Menurut Michael Faraday, besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Nah, dV per dt itu merupakan turunan fluks terhadap waktu. Selanjutnya kita akan membahas persamaan matematis dari materi sebelumnya, di mana syarat terjadinya tegangan listrik adalah terjadinya perubahan fluks magnetik. Karena digerakkan secara terus-menerus, maka ia harus terjadi perubahan fluks per satuan waktu. Jadi, dP per dt adalah perubahan fluks per satuan waktu. Lalu ditambahkan adanya konstanta N, yakni di dalam kumparan berarti banyaknya lilitan. Semakin banyaknya lilitan, GGL induksi yang dihasilkan semakin besar.
Keterangannya, dV ini merupakan perubahan fluks magnetik, sedangkan dt adalah perubahan tiap satuan waktu. Nah, jika n ini adalah banyaknya lilitan pada suatu kumparan, sedangkan untuk epsilon ia adalah gaya gerak listrik. Tanda minus pada n menunjukkan hukum Lenz, yang artinya arah arus induksi dalam suatu kumparan akan berlawanan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya fluks magnetik yakni V sama dengan B dot A. B adalah medan listrik sedangkan A adalah luas permukaan. Gambar ini merupakan sebuah ilustrasinya. Jadi tanda panahnya adalah medan magnetik sedangkan persegi empatnya merupakan luas permukaannya. Jadi setelah ini kita akan melakukan penguraian dari perkalian titik ini dan hasilnya yakni V sama dengan BA cos omega T. Nah, pada umumnya hanya digunakan pada cos sudutnya saja. Namun dalam hal ini T juga digunakan karena terdapat T saat berubah terhadap waktu. Maka bisa disimpulkan bahwasannya perubahan fluks ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yakni terdapat medan magnet, terdapat luas permukaan, serta dipengaruhi juga oleh jarak. Kemudian didapatkan B sama dengan μ0 Ni. μ0 ini adalah permeabilitas ruang hampa, N-nya adalah banyak lilitan, sedangkan I adalah kuat arus listrik. Nah, ini digunakan pada suatu bahan medan magnet pada solenoida. Di sini kita akan mengilustrasikan perubahan fluks magnet pada beberapa tetapan. Yang pertama adalah medan magnet tetap dan sudutnya berubah. Perhitungan matematisnya adalah V sama dengan B dot A dan V sama dengan BA cos omega T. Omega T di sini muncul ketika permukaannya berubah terhadap sudut, maka ia memiliki variabel waktu. Sehingga sudut bergantung terhadap waktu. Dengan persamaan Faraday, maka fluks magnetik disubstitusikan menjadi epsilon sama dengan min N dV per dt. Nah, V di sini atau fluks ini diambil dari V sama dengan BA cos omega T. Kemudian persamaannya menjadi epsilon sama dengan min N dBA cos omega T per dt. Dalam prinsip diferensial, karena diturunkan terhadap waktu, maka yang selain T dianggap konstanta. Sehingga D serta BA adalah konstanta, karena ia tidak memiliki perubahan waktu. Sehingga didapatkan epsilon sama dengan NBA omega sin omega T. Lalu diturunkan cos omega T terhadap T, min ketemu min, maka hasilnya adalah plus. Lalu karena terdapat variabel omega, maka turunan cos omega T, omega ini keluar. Nilai sin akan menghasilkan nilai maksimum ketika sudutnya 90 derajat. Maka didapatkan epsilon sama dengan NBA omega. Gambar ini merupakan simulasi ketika sudutnya berputar terhadap satuan waktu, lalu terjadi perubahan fluks, kemudian menghasilkan tegangan listrik atau gaya gerak listrik. Kemudian, tetapan yang kedua yakni ketika medan magnet tetap, luas permukaannya berubah, serta sudutnya tetap, maka akan didapatkan V sama dengan BA cos theta. Kenapa tidak ada T? Ya, dalam hal ini T tidak ada karena sudutnya tidak berubah, ia tetap. Kemudian disubstitusikan persamaan fluks magnetik ke persamaan Faraday. Maka didapatkan epsilon sama dengan min N dV per dt sama dengan min N dBA cos theta per dt. Karena yang berubah adalah luasnya, jadi medan magnet dan sudutnya akan menjadi konstanta. B dan cos theta menjadi konstanta, jadi boleh dikeluarkan. Maka hasilnya epsilon sama dengan min NB cos theta dA per dt. Nah, A-nya ini adalah
Luas bisa dikatakan sebagai sisi kali sisi atau panjang kali lebar. Tinggal dilihat yang berubah panjangnya atau lebarnya. Misalnya, L-nya tetap sedangkan D-nya berubah terhadap waktu. Maka kita akan tahu bahwa dy per dt itu adalah suatu kecepatan. Kita coba menyederhanakannya ketika sudutnya maksimum, maka ia akan menghasilkan nilai sebesar 1. Jadi, didapatkan GGL induksinya sebesar epsilon sama dengan min NBL dy per dt. Sehingga bisa disederhanakan menjadi persamaan epsilon sama dengan min NBLF. Nah, bisa dilihat ini merupakan suatu gambar atau simulasi ketika besarnya berubah terhadap sumbu Y. Kemudian untuk tetapan yang ketiga yakni arusnya berubah, luas dan sudutnya tetap. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa arus yang berubah adalah alternating current atau arus yang bolak-balik. Jadi kita menggunakan V sama dengan B dot A, V sama dengan BA cos theta. Jadi perkalian dot ini kita uraikan. Dan kita menggunakan bahan solenoida di sini, jadi B sama dengan epsilon 0 NI. Diilustrasikan pada medan tertentu kita memasukkan persamaan flux magnetik ke persamaan Faraday. Jadi epsilon sama dengan min N dP per dt sama dengan min N dBA cos theta per dt. Nah, karena diturunkan terhadap waktu dan yang berubah adalah arus, maka nilai A dan cos menjadi konstanta karena yang memiliki arus hanya B. B sama dengan mu 0 NI. Nah, hanya B yang memiliki arus di sini. Jadi, kita akan mendapatkan persamaan gaya gerak listrik. Induksi persamaannya ialah epsilon sama dengan min NA cos theta dB per dt. Di sini dB per dt dapat dikeluarkan, maka ia akan menjadi epsilon sama dengan min NA, N-nya besar, lalu N kecil, mu 0 dL per deta per dt. Karena yang ditinjau arus yang berubah, maka mu NI boleh dikeluarkan. Nah, pada bagian kiri ini, min NaN mu 0 adalah suatu tetapan yang menggambarkan induktansi suatu solenoida, maka akan diubah menjadi epsilon sama dengan min L dL per dt. L ini adalah induktansinya ya. Maka bisa disimpulkan bahwasannya gaya gerak listrik bisa dihasilkan oleh perubahan arus per satuan waktu. Ketika meninjau pada materi tentang Biot-Savart yang menunjukkan bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah kawat akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, kalau arus listriknya dari atas ke bawah, maka dia akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya dengan metode kaidah tangan kanan atau biasa disebut dengan gaya Lorentz, yang akan menghasilkan arah medannya yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jika arah arusnya dari atas ke bawah, tentu akan sebaliknya, dan arah arus dari medan magnetik arahnya juga akan berbalik. Misal, dari atas ke bawah, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah-ubah. Nah, persamaan terakhir ini merupakan konsep induktansi yang mampu menghasilkan tegangan listrik atau gaya gerak listrik. Jadi jawabannya adalah ya, medan magnet mampu menciptakan arus listrik. Contoh nyatanya bisa kita buktikan dalam percobaan berikut. Pada praktikum kali ini saya menggunakan gunting yang dalam ini berfungsi untuk mengelupas kulit kabel. Kalian bisa menggunakan cutter ataupun cara lainnya. Kemudian saya mempunyai batu baterai yang digunakan sebagai sumber tegangan yang memiliki tegangan sebesar 1,5 volt. Setelah itu saya punya paku. Kalian bebas menggunakan berapa paku karena paku ini akan menjadi
variasi jumlah lilitan. Berikutnya ada kabel. Kabel ini akan dikelupas agar menjadi suatu kawat tembaga. Dan yang terakhir, terdapat jarum yang akan digunakan sebagai penguji percobaan kita kali ini. Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pengelupasan terhadap kulit kabel. Kalian bisa menggunakan metode lain dalam hal pengelupasan ini, misalnya menggunakan pisau, cutter, silet, ataupun cara-cara lainnya. Ini merupakan hasil pengelupasan dari kawat tembaga tadi. Selanjutnya adalah proses melilitkan kawat tembaga pada paku. Pada percobaan pertama, saya akan melakukan variasi jumlah lilitan pada paku dengan 30 lilitan. Pada percobaan pertama ini menggunakan variasi 30 lilitan pada paku. Lalu kita letakkan dua buah ujung kawat pada masing-masing kutub positif dan negatif baterai. Seperti ini. Setelah itu, kita dekatkan dengan jarum, kemudian amati apa yang terjadi. Ternyata kumparan dan sumber tegangan ini bisa mengangkat 3 buah jarum sekaligus. Kemudian dilanjutkan pada percobaan kedua, yakni menggunakan variasi 20 lilitan pada paku. Hal yang kita lakukan masih sama, yakni kita mendekatkan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan pada kawat tembaga ini atau kumparan ini. Seperti ini. Lalu kita dekatkan ke jarum. Ternyata dia bisa mengangkat 2 jarum. Sebenarnya tadi dia mengangkat 3 jarum, namun agaknya kesulitan dan satunya terjatuh. Pada percobaan ketiga, kita masih sama menggunakan kumparan tapi dengan variasi jumlah lilitan 10. Lalu kita tempelkan pada kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan ini. Kemudian kita uji terbalik. Kemudian kita uji pada jarum. Awalnya ia bisa mengangkat 1 buah jarum, namun ia kesulitan dan jarum tersebut jatuh lagi. Jadi intinya pada percobaan yang ketiga ini ia tidak kuat mengangkat jarum ini. Jadi setelah kita melakukan 3 percobaan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah lilitan pada paku, maka kuat medan magnet yang dihasilkan semakin besar, sehingga dapat menarik jarum. Dan pada percobaan yang terakhir ini, karena hanya memiliki 10 lilitan, jadi dia memiliki medan magnet yang tidak cukup untuk mengangkat jarum ini. Untuk percobaan kedua, kita akan membuat motor listrik sederhana. Alat-alatnya yaitu baterai ukuran 1,5 volt, bebas menggunakan merek apa saja, lalu kawat tembaga,
2 buah peniti, sebuah lakban, magnet, dan gunting atau tang. Siapkan sebuah baterai dan 2 buah peniti. Lalu pasangkan kedua ujung peniti ke kutub baterai dengan menggunakan lakban. Sebelumnya kita potong kawat secukupnya. Lalu kita gulungkan kawat sebanyak 3 kali di dalam baterai. Dan lingkarkan pada kedua ujung lingkaran kawat. Hal ini agar terlihat lebih rapi. Nah, jadinya seperti ini. Lalu setelah itu kita akan mengikis kawat tembaga di bagian kedua ujungnya. Nah, seperti ini. Hal ini agar kawat bisa menghantarkan arus listrik. Kita harus mengikisnya hingga terlihat putih. Langkah selanjutnya menyusun motor listrik sederhana menjadi seperti ini. Kemudian meletakkan magnet di atas baterainya. Jadi, mengapa kawat bisa berputar dalam durasi yang cukup lama? Setelah kita memutarnya, arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron bergerak dari arah kutub negatif menuju kutub positif. Kawat ini merupakan penghantar atau perantara, sehingga kawat tersebut dialiri oleh arus listrik. Kawat yang dialiri oleh arus akan memiliki medan magnet, sehingga kawat bisa bergerak karena dipengaruhi kutub magnet di atas baterai ini, di mana terjadi peristiwa tolak-menolak ataupun tarik-menarik. Hal ini disebut juga sebagai gaya Lorentz. Tersebut menyebabkan muatan listrik terpental ketika melewati suatu daerah yang terdapat medan magnet. Lantas, apa hubungannya motor listrik dengan hukum induksi Faraday? Dari percobaan ini dapat membuktikan bahwa medan magnet bisa menunjukkan keberadaan arus listrik melalui reaksi yang ditunjukkan oleh kawat. Pengaplikasian gaya Lorentz bisa melalui motor listrik, yakni digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, bagiannya terdiri dari bagian stator dan bagian rotor. Nah, perlu diingat, untuk menghasilkan putaran yang lebih besar dilakukan cara-cara seperti menambahkan arus listrik, menambahkan jumlah lilitan seperti praktikum yang pertama tadi, kemudian memperkuat medan magnet, dan memasukkan besi ke kumparan. Aplikasi gaya Lorentz yang selanjutnya adalah alat ukur listrik. Nah, prinsip kerja alat ukur listrik ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya seperti galvanometer. Semakin besar arus listrik, maka semakin besar pula gaya dan semakin besar sudut putarnya. Besarnya gaya Lorentz bergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, besar kuat arus listrik dalam kawat penghantar. Lalu besar kuat medan magnet di mana kuat arus berada. Dan yang terakhir adalah panjang kawat di dalam medan magnet tersebut. Maka berdasarkan faktor-faktor tersebut bisa ditentukan rumusnya menjadi persamaannya F sama dengan B kali I kali L kali sin theta.